Selamat datang di bagian kedua kisah Wira yang telah melakukan perjalanan waktu. Wira balik bertanya, gimana kalau bisa? Budi langsung menunjukkan ekspresi licik. Kalau kamu memang bisa, aku nggak bakal terima bunganya. Tapi kalau nggak bisa, kamu harus jual diri untukku jadi budakku. Nah, gimana? Wulan yang langsung terkejut pun dan mencegahnya. Suamiku, kamu nggak boleh setuju. Budi yang sangat licik itu ternyata tidak hanya ingin memeras Wira, namun ingin Wira menjadi budaknya. Karena sudah saking kesalnya, dia pun menuliskan 2 buah surat perjanjian dan mengeluarkan tinta merah. Cepat tanda tangan. Oke, Wira menjawab. Setelah tanda tangan dan menempelkan cap jari, Budi pun pergi dengan puas. Budi yakin dengan koneksi dan karakter Wira selama ini, dia tidak mungkin bisa menghasilkan 40.000 gabak dalam 3 hari. Meskipun keluarga Wulan kaya raya, mereka tidak mungkin meminjamkan uang kepada Wira, sebab mereka ingin Wulan meninggalkan Wira. Dengan taruhan ini, Budi bukan hanya bisa mendapatkan budak muda, tetapi juga bisa menjualnya dan mendapatkan puluhan ribu gabak lagi. Selain itu, dia juga sudah selangkah lebih dekat untuk mengumpulkan 70 hektar tanah. Di dalam rumah, sepasang suami istri pun saling memandang. Wira memulai percakapan. Wulan? Wira ingin menghibur Wulan, tetapi Wulan malah langsung menyeka air matanya dan masuk ke dalam kamar. Wira tahu Wulan sudah sangat-sangat terluka dengan ucapan yang sebelumnya. Tidak lama kemudian, suamiku. Wulan berlari keluar dari kamarnya. Dia membuka sebuah tas kecil dengan ekspresi tidak rela dan berkata, ayo pergi ke ibu kota provinsi untuk gadai gelang ini. Habis itu, aku bakal memohon ke kakak untuk meminjamkan uang. Kita pasti bisa kok kumpulkan 40.000 gabah. Wira melihat itu dengan menggeleng. Aku saja yang cari cara untuk dapatkan 40.000 gabah. Barang yang ditunjukkan Wulan itu adalah gelang giok putih, warisan dari ibu Wulan. Pemilik tubuh sebelumnya sudah pernah memukul Wulan berkali-kali hingga batuk darah demi gelang ini. Tetapi Wulan tidak mau mengeluarkannya. Hari ini, Wulan malah mengeluarkannya untuk membayar utang pemilik tubuh sebelumnya. Wulan pun langsung terisak. Kamu punya cara apa? Jumlah 40.000 gabak, bukan 400 gabak. Wira pun langsung mencari ingatan pemilik tubuh sebelumnya. Aku pikir dulu. Bagi para petani, 40.000 gabak adalah utang yang tidak mungkin bisa dibayar seumur hidup mereka. Namun Wira yang datang dari masa depan dan punya gelar doktor di bidang teknik mesin dan teknik material. Selain itu, dia juga memiliki pengalaman dan pengetahuan yang melampaui orang-orang di zaman ini. Wulan lanjut terisak. Dulu, aku gak kasih gelang ini ke kamu, karena gelang ini adalah peninggalan ibuku. Tapi, kamu kali ini sudah gak punya jalan keluar. Aku gak bisa biarkan kamu menjual diri menjadi budak. Hidup menjadi seorang budak sangat sulit. Bahkan gak sebagus gelandangan. Di kerajaan Nuala, masyarakat dibagi dalam beberapa golongan. Orang yang tidak mempunyai rumah maupun tanah akan dianggap sebagai gelandangan pemerintah. Statusnya lebih rendah dari rakyat jelata, sementara status budak bahkan lebih rendah dari gelandangan lagi. Wira tidak memperhatikan apa yang dikatakan Wulan. Dia sedang berusaha keras memikirkan cara dan mencari ingatan tubuh pemilik sebelumnya. Teknologi di kerajaan Nuala mirip dengan dinasti Songada negara Atrana. Wira yang mempunyai gelar doktor di bidang teknik mesin dan teknik material pasti bisa menciptakan sesuatu yang baru. Namun desa kecil ini bahkan tidak punya toko besi. Orang yang sangat berbakat sekalipun tidak akan bisa maju di desa ini. Wulan masih melanjutkan kalimatnya. Tapi ini benar-benar terakhir kalinya. Kakak pasti nggak bakal bantu kita lagi. Wulan menyeka air matanya lalu memandang Wira. Kalau kamu pinjam uang dari uang lagi, aku benar sudah nggak bisa bantu. Kalau kamu jadi gelandangan, aku bakal temani kamu jadi gelandangan. Tiba-tiba Wira tidak mendengarkan sama sekali ucapan dari Wulan. Ketemu caranya. Mata Wira langsung berbinar-binar bagaikan dia tersorot lampu ide-ide di kepalanya. Dia mengambil sebungkus tepung kedelai, lesung batu dan cangkul lalu keluar dari rumah dengan menjinjing keranjang bambu. Wulan yang heran itu pun bertanya,
suamiku? Wulan sangat heran. Biasanya Wulan yang selalu bercocok tanam, suaminya tidak pernah melakukan hal itu. Lagi pula, musim panen sudah berakhir. Untuk apa suaminya mengambil alat pertanian? Sekedar background, Dusun Darmadi mempunyai tanah yang datar. Di luar desa ada Sungai Jinggu yang jauhnya sekitar 500 meter. Dan gunung yang jauhnya 15 km. Di dusun ini ada 4 keluarga yang semuanya bermarga Darmadi. Mereka semua berasal dari leluhur yang sama. Setelah musim panen berakhir, penduduk harus membayar pajak penghasilan dan pajak tanah. Para bandit juga akan datang untuk meminta hasil panen mereka. Bahan pangan yang disimpan para penduduk biasanya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, apalagi harus bertahan sampai musim panen berikutnya. Jadi tidak ada penduduk yang menganggur. Jika tidak bekerja, mereka akan menjahit di rumah atau mengumpulkan sayuran liar. Begitu sampai di tanah kosong di luar dusun, Wira pun tiba-tiba mulai mencangkul. Dia mengambil sehelai rumput, mencucinya di air dalam ember lalu mulai mengunyahnya. Tetangga-tetangganya yang melihatnya pun sangat heran. Bukannya itu Wira? Kenapa dia makan rumput? Pasti rumahnya sudah kehabisan makanan. Dengar-dengar, dia berutang 4.000 kabak loh sama yang Pak Budi. Kalau dia tidak bisa bayar 3 hari lagi, rumah istri dan tanahnya bakal jadi milik Pak Budi loh. Dasar pemboros memang ya. Padahal ayahnya sudah ditinggalkan begitu banyak harta buat dia. Tapi semuanya habis diboya-boya. Sekarang dia harus makan rumput lantaran kelaparan. Mampus lu. Saat Wira mengunyah rumput, beberapa wanita yang keluar untuk memetik sayuran liar pun menghujatnya. Wira pun memutahkan rumput yang dia kunyah lalu mulai mencangkul. Pemilik tubuh sebelumnya tidak pernah bekerja dan jarang berolahraga, jadi stamina sangat buruk. Setelah menggali sesaat, Wira pun bersandar pada cangkulnya sambil terengah-engah. Tiba-tiba terdengar suara, "Wira, rumahmu sudah nggak ada makanan ya? Kok makan rumput? Rumputnya nggak bisa makan loh. Ngemis saja sama warga dusun. Kamu toh seorang pelajar. Orang pasti bakal kasih kamu makan kok." Seorang pemuda yang terlihat seperti preman mendekati Wira. Pakaiannya terlihat sangat kotor, sepatunya kainnya juga sudah robek. Dia menatap Wira sambil melihat lipat tangannya di depan dada. Sony, bantu aku gali rumput ini. Aku pasti bagi hasilnya kok ke kamu. Wira memohon dengan terengah-engah. Dan pemuda ini bernama Sony Darmadi, adalah seorang gelandangan di dusun mereka. Dia tidak bekerja dan hanya suka berkeliaran. Dulu asalkan bertemu dengan pemilik tubuh sebelumnya, Sony selalu menyanjungnya. Bagaimanapun juga pemilik tubuh sebelumnya adalah seorang pelajar yang mungkin menjadi pejabat. Sejak pemilik tubuhnya satu miskin, Sony bukan hanya tidak menyanjungnya lagi, tapi malah mengejeknya. Setelah mendengar permintaan Wira, Sony langsung memelotetinya. Hei Wira, asal kamu tahu ya, aku nggak bakal kelaparan kemanapun aku pergi. Memangnya aku perlu dikasihanimu, ha? Wira pun menjawab, yang mau aku bagi kasih kamu itu bukan rumputnya, weh. Jika bukan karena badannya terlalu lelah, Wira juga tidak ingin menghiraukan Sony. Sony memang tidak akan kelaparan karena dia sangat tidak tahu malu. Sony pun menjawab, kamu nggak perlu kasih tahu aku lagi. Aku tahu kok situasimu. Jangan kali lagi pergi aja ke rumah mertuamu dan minta maaf. Sebenarnya harga diri itu bukan apa-apa. Kalau sudah jadi gelandangan, kamu bakal nyesel loh. Sony yang sudah berpengalaman memberi nasihat kepada Wira. Melihat Sony yang tidak mau membantunya, Wira pun tidak menghiraukan lagi dan terus menggali. Berhubung Wira tidak mau mendengar nasihatnya, Sony pun langsung pergi. Sebelum pergi dia berkata, kalau memang gak mau dengar nasihat orang, yang harusnya juga kamu sendiri tahu. Saat menjelang siang, seorang pria paruh baya menghampiri Wira. Wira, rumput ini gak bisa dimakan. Ayo ikut aku kasih kamu sedikit makanan. Seorang pria paruh baya menghampiri Wira. Pria ini berparakan tinggi dan kurus. Dia mengenakan baju lengan pendek dan bertelanjang kaki. Matanya memancarkan keramahan. Wira pun menggeleng sambil tersenyum. Paman Hasan, aku gali rumput ini bukan untuk dimakan kok. Hasan Darmadi, dulunya bernama Wasan Darmadi. Dia mengubah namanya setelah masuk militer. 5 tahun yang lalu dia sudah kembali dari militer. Hasan juga merupakan kerabat jauh dari Wira. Sebelum masuk militer, Hasan sudah mempunyai 2 putra. Sepulang dari militer, mereka dikaruniai 3 putri lagi. Berhubung tanah mereka tidak cukup besar, Hasan menyewa 2 hektar tanah lagi untuk bertani. Keuangan mereka juga tidak terlalu bagus. Jika Wira menerima pemberian Hasan, keluarga Hasan akan jadi kekurangan. Memangnya kenapa kalau makan rumput? Semua senior di dusun juga pernah hidup susah, ujar Hasan.
Hasan sangat mengira Wira malu untuk mengakuinya bahwa keluarga mereka sudah kehabisan makanan karena dia seorang pelajar. Wira pun menjawab sambil tersenyum, "Paman Hasan, tenagaku sudah habis. Boleh bantu nggak? Aku kali bentar lagi." "Alah, kamu itu lemah banget sih. Cuma gali rumput ini aja udah begitu capek. Kamu harus banyak olahraga tahu," ucap Basil sambil menggeleng. Kemudian dia langsung meraih cangkul Wira dan mulai menggali. 1 jam kemudian sebidang tanah sudah kosong karena digali. Ember dan keranjang bambu Wira sudah terisi penuh dengan rumput. Wira pun langsung kegirangan. Dulu anak ini cuma tahu foya-foya, sekarang sudah miskin, rumput pun jadi kayak harta. Hasan menatap Wira dengan kasihan lalu meletakkan cangkulnya dan pergi.